proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan, di mana tadi setelah saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG, ya, di mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama, tetapi yang satu fisiknya lemah, karena setiap orang berbeda-beda. Yang kedua, tadi pertanyaannya TBC. TBC adalah penyakit yang tidak lulus atau TMS. Sedangkan yang kemarin kita periksa itu tidak ada yang TBC yang lulus. Kenapa ada pertanyaan tadi ada ini? Itu dari hasil pemeriksaan itu bukan TBC tetapi adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Jadi kita karena situasi seseorang itu berbeda-beda, kondisi kekuatannya berbeda-beda, bisa saja seseorang itu bisa terkena infeksi dari paru-paru. Terima kasih. Untuk kehamilan tadi siap. Baik, untuk tambahan berkaitan dengan perlakuan khususnya pada yang hamil yang berdasarkan syarat, karena memang di awal tidak dibatasi, tidak ditentukan pasti sehingga tersaring. Tapi dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi dengan alasan kemanusiaan, ya ada 32 orang tahap pertama dikembalikan dengan talent full. Statusnya dia masih memenuhi syarat dan bisa melanjutkan pada saat kegiatan pendidikan nanti ada rencananya batch berikutnya. Demi alasan kemanusiaan itu diberikan itu. Jadi haknya tetap tidak putus sampai di sini karena memang ada persepsi yang belum terinformasikan. Pada kesempatan ini saya jelaskan seperti itu sehingga hak yang memang menjadi kelulusan dari kriteria yang hamil juga tetap kita akomodir. Memang ada satu lagi bukan yang hamil saja, ada yang melahirkan. Tetap kita melanjutkan karena memang sudah proses kelahirannya berjalan secara aman. Itu di luar ini tetap juga kita berikan hak untuk mendapatkan kegiatan pendidikan ini sampai dengan terakhir. Demikian, terima kasih. Dulu tapi tetap bisa mengikuti sebagai calon manajer begitu Pak? Betul. Dengan adanya tadi gejala virus itu dan kondisi kesehatan yang berkembang di lingkungan pendidikan kita dengan alasan kemanusiaan, itulah dikembalikan dengan tetap talent full. Jadi tidak hilang haknya untuk mengikuti pendidikan berikut. Demikian, terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak semua, terima kasih sebelumnya. Saya Sahrul dari Jawa Pos. Kami ikut menyampaikan duka cita atas kabar duka ini. Ada beberapa pertanyaan Bapak untuk melengkapi penjelasan tadi. Terkait dengan proses yang kemudian dilakukan setelah ada 5 orang meninggal ini, mungkin bisa ditegaskan apakah pelatihan ini kan setahu kami berjalan sekitar 1 bulan, dimulai pertengahan bulan lalu. Nantinya setelah ini akan dikurangi atau tidak aktivitas fisik di luar ruangan mungkin Bapak. Jadi nanti dilanjutkan lebih banyak aktivitas di dalam ruangan sebagaimana disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin dari Komisi 1 DPR mengusulkan demikian. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan next-nya, kan tadi disampaikan ada batch selanjutnya untuk kegiatan serupa. Apa yang akan dilakukan secara real agar tidak ada lagi kebocoran-kebocoran dalam tanda kutip yang punya riwayat kesehatan tidak memadai untuk mengikuti pelatihan sampai lolos. Jadi benar-benar disaring dengan baik. Kemudian yang terakhir Bapak, ini kan setahu kami juga selain memang untuk Kopdes Merah Putih sekitar
35.000 lebih yang ikut dalam program ini disiapkan untuk menjadi Komcat. Apakah setelah kejadian ini kemudian dilakukan evaluasi dan pengurangan intensitas kegiatan fisik di luar, nantinya setelah ikut pelatihan ini selesai tetap dilantik menjadi Komcat juga atau tidak, atau dibatalkan gitu? Terima kasih Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi dalam proses di awal kita sudah jelaskan bahwa di sini lebih menekankan pada bela negara. Memang awalnya itu adalah bagian daripada Komcat itu, bela negara itu mirip. Bela negara adalah hak setiap warga negara untuk bela negara sesuai dengan pasal 27 dan 30 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan profesinya. Tapi diawali dengan penanaman disiplin, di dalamnya ada materi-materi yang berkaitan dengan tadi bentuknya penanaman disiplin itu dalam bentuk kegiatan militer dasar. Ya, PBB, PPM, P5 kalau kita sebut. Dengan adanya ini, program ini terus berlanjut karena bagian dari proses yang tadi saya sampaikan tadi dalam rangka menciptakan atau ya mendidik manajer yang profesional dan seterusnya disiplin tadi. Itu yang pertama. Kemudian dengan adanya kejadian-kejadian KIS ini, salah satu tadi berkaitan dengan kebijakan yang mengambil keputusan yang hamil dikembalikan demi kemanusiaan, termasuk ini juga kita laksanakan klasterisasi segera dengan tracing yang tadi berkaitan dengan virus. Kemudian memang ada banyak yang di saat seleksi awal sudah dijelaskan itu tidak terdeteksi, kita laksanakan tracing ulang dan klasterisasi sesuai dengan tingkatan kondisi masing-masing sehingga tujuan kita tetap tercapai dalam keadaan aman. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Tambahan dari kami, jadi untuk porsi latihan dari saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima. Ada yang lulus, ada 4 saudara-saudara kita yang disabilitas. Artinya mengacu pada ini, kami sampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban kepada teman-teman SPPI, dan kami mengetahui bahwa ini adalah yang dikedepankan adalah intelijensianya. Demikian. Untuk screening lanjutan secara real seperti yang disampaikan Kepala BPSDM itu terus kita lakukan. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan juga bermohon kepada Kementerian Kesehatan untuk men-screening semuanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kembali. Demikian. Terima kasih Mas Sarul. Pak Agus, silakan Pak Agus. Terima kasih, selamat siang Pak Karo, Pak Ketut, dan Pak Kapus Komcat dan tim kesehatan. Tadi menambahkan Pak, sebetulnya kan tadi banyak juga sorotan ya, karena ini juga sangat tidak membuat kita happy dengan mempersiapkan generasi menjadi kusuma bangsa nanti di dalam koperasi maupun koperasi desa maupun nelayan ada yang meninggal lah. Dengan evaluasi yang sudah disampaikan tadi Pak, apakah juga dari tadi ada DPR juga sudah menyoroti, termasuk juga para orang tua maupun juga netizen itu, apakah juga mungkin nggak Pak porsinya akan dikurangi, jadi katakanlah dari waktunya durasinya 1 bulan untuk di pelatihan militer dasar, kemudian mungkin yang untuk yang teknisnya dari Kementerian Koperasi maupun Kelautan lebih ditambah, meskipun itu bukan kebijakannya Pak Kepala BPSDM atau saya tidak tahu apakah nanti sampai ke tingkat
menteri apa tidak, itu tapi suara yang ada berkembang di sini. Kemudian tadi sudah ditegaskan bahwa ini tidak ada sama sekali fisik. Nah, lantas kira-kira kalau sudah di tracing kayak gitu, kira-kira apa Pak yang membuat mereka itu bisa sampai 5 menjadi korban? Ini menjadi evaluasi. Dan bagaimana koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain? Karena ini juga ada andil mereka. Saya tidak tahu bagaimana rekrutmennya itu, apakah terjadi oknum ataukah juga bisa semacam kebocoran atau apa, saya tidak tahu. Mohon dijelaskan supaya ini menjadi bagian penting agar tidak terulang lagi. Kemudian yang terakhir Pak, terkait mengenai nanti kedepannya ada batch yang selanjutnya Pak, apakah juga akan dimungkinkan juga, kan kemarin kita ngobrol sama Pak Karo juga Pak Menteri, sekiranya mental ya Pak, yang membuat mereka itu tidak clear bahwa dia itu ada pengidap sakit ataupun ada persoalan. Apakah pelatih di sini juga sudah menyatakan kepada para peserta bahwa kalian kalau memang merasa ada gangguan apapun, sampaikan aja. Jadi supaya tidak ada persoalan, karena beda dengan kami yang pernah juga ikut juga, itu kan mereka jelas sangat berbeda, dia orientasinya bekerja dan mereka merasa tidak bisa mengatakan iya meskipun dia tidak ada masalah. 3 pertanyaan aja Pak Kepala BPSDM. Terima kasih Pak Ketut. Terima kasih. Yang pertama, saran masukannya menjadi bahan evaluasi kita Pak. Yang pertama itu ya, untuk membangun yang lebih baik. Terima kasih pertama. Kemudian yang berkaitan dengan kedua, berkaitan dengan kegiatan ini ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin, karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara, pengabdian sebagai manajer. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan tadi kemudian pengawasan melekat kita secara berjenjang, mulai perorangan Pak, bimbingan pengasuhan kita laksanakan dalam rangka pengawasan itu. Saya tidak membuka di sini kondisi peta, kondisi yang real dari pemetaan kondisi yang intangible tadi, yang tidak kelihatan itu kita dapatkan memang klasterisasi berdasarkan kondisi fisik. Yang dari disabilitas itu dia tidak merasa berat juga Pak dari kegiatannya, karena tidak ada beban berat yang memang menjadi resiko dari yang bersangkutan dan berlaku sama. Termasuk yang sakit-sakit tadi juga, yang kaitan dengan ada virus yang memang penyebabnya yang terakhir 2 orang itu kita sudah tracing, sudah isolasi, kemudian laksanakan kegiatan mitigasi kesehatan sesuai dengan kondisi masing-masing. Demikian Pak secara umum yang saya sampaikan. Terima kasih. Jadi izin menambahkan Pak Agus, memang selama ini setiap kegiatan diawali dengan penyampaian oleh pelatih ataupun tim yang melaksanakan instruktur untuk memastikan bahwa kondisi para peserta itu dalam kondisi yang fit. Jadi selalu ditanyakan, bahkan untuk orang-orang tertentu itu kita beri tanda pita putih dengan harapan mereka sudah bisa kita tandai dan mencegah misalnya membutuhkan atensi khusus di bidang medis. Jadi itu sudah dilakukan di seluruh lembaga-lembaga pendidikan yang melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Satu lagi, silakan. Izin perkenalan Pak, saya Rian dari kompas.com, Bapak-Bapak sekalian. Ini satu saja pertanyaan saya Pak. Ini salah satu keluarga korban yang bernama Novia itu meminta ada pertanggungjawaban gitu
dari negara gitu. Nah, lalu bagaimana pertanggungjawaban negara yang sudah diberikan gitu kepada keluarga korban dan juga mungkin keluarga korban yang lain gitu, tidak hanya Novia. Itu saja Pak. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih untuk perhatian dan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara kegiatan. Dengan adanya 5 korban ini, sekali lagi saya turut berduka cita. Kita juga membantu proses mulai dari pemakaman, termasuk juga ada santunan yang diberikan kepada keluarga yang bersangkutan, langsung sampai pengantaran mulai dari proses kejadian di tempat sampai dengan pemakaman, sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian kita sebagai penyelenggara, khususnya sebagai presentasi negara. Kita memberikan santunan ya, setiap orang itu 50 juta Bapak, demikian sementara. Demikian yang perlu saya sampaikan, sekaligus tidak putus di sana, kita juga tetap melaksanakan komunikasi dengan keluarga ya, yang ditinggalkan untuk koordinasi dan komunikasi lebih lanjut. Demikian Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media, atas kehadirannya. Kami selaku Kementerian Pertahanan senantiasa berharap semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, dan kami memiliki komitmen untuk melaksanakan evaluasi terhadap setiap kejadian ataupun hal-hal insiden yang telah sebelumnya terjadi, sehingga dengan support dan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dapat memberikan semangat bagi seluruh peserta maupun kami sebagai penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.